Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam umat Tuhan yang berada di tempat Bapak Ibu Saudara berada pada saat malam hari ini. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Haleluya, kita akan menyongsong tahun baru, tahun 2021 dengan penuh sukacita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, kita akan berikan kepada Tuhan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Boleh kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita pada malam hari ini, sorak-sorai, haleluya. Yes, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap umat-umat Tuhan, mari kita bersuka cita hanya di dalam Tuhan pada malam hari ini. Yes. Bersama-sama kita nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan, segala raja. Bersama-sama umat Tuhan katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu. Dengan iman kita katakan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, ya Raja. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib dan hebat Engkau.
bagimu Tuhan kami kembalikan kemuliaan. Yes. Katakan tangan kami menerangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja kami bawa, kami memujikan nyanyian kemenangan, memuji firman-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang dalam surga. Kami begitu merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang bulan-bulan yang telah kami lewati, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu kalau kami boleh bertahan sampai saat hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan kegagahan kami Tuhan, tapi yang kami tahu dan kami percaya karena ada satu pribadi yang setia bersama-sama dengan hidup kami Bapa. Ini setiap kami umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, hati-hati yang akan menaikkan setiap pujian penyembahan bagi-Mu, menaikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Panggil namanya Bapa yang
Ku
kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami berikan segala penyembahan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami kembalikan segalanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tuhan lebih lagi. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Katakan Dialah, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, syukur bagimu. Lebih dari apapun Tuhan, kembalikan segala pujian hanya bagi Engkau Allah yang kudus yang layak terima segalanya Tuhan. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Katakan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bagimu Yesus di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Allah yang kudus. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bisa berada di hari terakhir di tahun 2020, tinggal beberapa jam lagi, kami akan mengakhiri tahun ini. Kami ingin mengakhirinya dengan baik. Kami ingin menjadi pemenang di garis akhir, dan segala hal yang tidak baik di tahun ini, segala sampah-sampah, kami buang semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan saat ini kami menyiapkan hati, memasuki tahun 2021, dengan hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja, jamah setiap kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita butuh Tuhan. Oleh karena itu kita datang saat ini, kita datang untuk mencari Tuhan. Kita telah mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri tahun ini dengan Tuhan juga. Tahun 2021 harus lebih baik. Ini adalah tema kita untuk hari ini. Harus lebih baik. Di dalam apa? Di dalam kehidupan kita harus lebih baik, di dalam keluarga kita harus lebih baik, di dalam karakter kita harus lebih baik, ya, di dalam ibadah kita harus lebih baik, di dalam pelayanan kita harus lebih baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik? Ada 3 langkah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Langkah yang pertama adalah marilah kita belajar untuk kita merendahkan hati kita, dan kita belajar untuk kita bisa memiliki karakter yang lemah lembut. Apa itu yang dimaksud dengan karakter rendah hati dan lemah lembut? Ini adalah karakter yang mau banyak belajar. Ini adalah karakter di mana kita mau tetap terus dinasehati, diajar, dan terutama orang yang rendah hati dan lemah lembut adalah pribadi yang mau berubah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan sepanjang tahun ini memberikan kepada kita nasihat-nasihat, bahkan tidak kurang sedikit teguran-teguran di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Membuat hidup kita menjadi lebih baik. Saya tahu setiap nasihat itu tidak enak. Saya tahu bahwa setiap nasihat itu menyakitkan kadang di dalam hati kita. Tetapi nasihat-nasihat itu jangan ditolak. Karena nasihat-nasihat itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kita harus belajar kepada Tuhan. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan berkata, belajarlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mengajar supaya kita mau belajar daripadanya. Selama 1 tahun ini kita banyak belajar melalui firman Tuhan, di dalam ibadah raya, di dalam ibadah PA, di dalam ibadah kaum wanita, di dalam ibadah youth, di dalam ibadah apapun yang kita telah lalui bersama-sama. Apakah semuanya itu telah mengubah kehidupan kita? Apakah semuanya itu telah mengubah karakter kita? Kalau kita marah, kalau kita tersinggung di saat firman Tuhan itu disampaikan, itu tanda di dalam kehidupan kita masih ada roh kesombongan. Itu tanda di dalam kehidupan kita masih ada keangkuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mau menghancurkan kesombongan di dalam hidup kita, maka nanti kesombongan itulah yang akan menghancurkan hidupmu. Kesombongan itulah yang akan menghancurkan rumah tanggamu. Kesombongan itulah yang akan menghancurkan bisnis dan usaha kita. Kenapa demikian? Karena kita menolak didikan firman Tuhan. Iblis hancur karena kesombongan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi belajar lemah lembut dan rendah hati? Ada caranya. Supaya tahun 2021 ini
kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati dan lebih lemah lembut. Caranya adalah kita belajar untuk memiliki hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang mau belajar, mau ditegur, mau dinasehati, dan dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mau melayani, merendahkan diri. Hamba itu dia mau ada di bawah, ya, melakukan hal-hal yang mungkin kotor, yang hina. Dia tidak peduli dipandang rendah dan sebagainya karena dia tahu dia adalah seorang hamba. Seperti Tuhan Yesus ketika dia turun dalam dunia ini, Tuhan Yesus dia menjadi seorang hamba. Filipi pasal yang kedua, ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Kita perlu mengosongkan diri. Artinya kita perlu untuk membuang segala kesombongan, keangkuhan di dalam kehidupan kita. Harga diri dalam hidup kita, kita buang. Dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita adalah seorang hamba, maka kita akan belajar apa? Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia mau mengalami hinaan, dia mau mengalami cambukan, dia mau mengalami kematian. Tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan. Ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita mau merendahkan diri kita, itu artinya kita sudah memiliki hati hamba. Dan itu akan menjadi pribadi yang mudah untuk dibentuk. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk melayani. Di tahun 2021 ini, nanti kita akan belajar untuk melayani. Pelayanan kita harus lebih baik, dan kita harus menganggap orang lain lebih utama. Itu yang dinamakan dengan seorang hamba. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Kalau kita berhasil melakukannya, kita sudah memiliki hati hamba. Seringkali kita hanya mau dilayani. Ya, dipersilakan masuk, diberikan tempat kursi yang terbaik. Tapi pernah tidak kita, walaupun kita sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, sebagai bos paling hebat, paling kaya, dan kita berdiri di sana, mempersilakan orang masuk, duduk, mengantarnya, memberikan senyuman, dan sebagainya. Itu tanda kita mau melayani, dan kita mau menjadi hamba, dan kita memiliki hati hamba. Di saat itulah kita akan belajar tentang merendahkan diri. Di saat itulah kita belajar memiliki hati hamba, dan kita dibentuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, pasti lebih baik. Yang kedua adalah kita belajar untuk disiplin. Disiplin adalah salah satu kunci sukses. Kesuksesan yang terbesar yang diraih oleh orang lain, diraih dengan cara ketika dia bisa mendisiplin kehidupannya. Kata disiplin berasal dari kata disciple. Disciple itu artinya dimuridkan, memuridkan. Yang artinya orang belajar atau secara sukarela mengikuti pemimpin, mengikuti orang tua atau seorang guru, itu namanya disiplin. Ketika kita memberikan diri kita untuk kita bisa hidup dengan konsisten terhadap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Disiplin itu adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Kita bisa mencapai sesuatu ketika kita memberikan diri kita bisa disiplin. Kalau tidak disiplin, maka cita-cita akan cuma sebagai cita-cita di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, itu kisah daripada kehidupan Daniel. Mengapa dia menjadi seorang anak muda yang sukses dan terus dipakai sampai dia masa tuanya. Terjadi pergantian beberapa kali raja, tetapi Daniel tetap dipakai. Apa kunci suksesnya? Daniel disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ia disiplin berdoa 3 kali sehari. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuatnya, maka pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap
yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari, seperti minum obat 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa di sini artinya Daniel mendisiplinkan hidupnya. Marilah kita menjadi orang yang disiplin dalam berdoa seperti Daniel. Marilah kita menjadi disiplin di dalam ibadah kita disiplin. Firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari kita di pelataran Allah. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memilih menjadi penjaga pintu rumah Allahku daripada tinggal di rumah orang jahat. Ini adalah terjemahan BIMK. Ya, bagaimana kita menjadi lebih baik hidup kita ketika kita mendisiplin diri kita untuk kita pergi ke rumah Tuhan, beribadah. Ya, di dalam rumah Tuhan itulah kita bisa mendengar suaranya. Kita bisa dibentuk karakter kita dan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Disiplin membaca firman Tuhan, ya, tetapi ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita semangat 45 di awal, tetapi setelah itu kita tidak semangat lagi. Untuk itu, ketika kita mau disiplin, kita harus mencari komunitas yang siap untuk membangun sama-sama dan sebagainya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi orang yang disiplin itu adalah orang yang dapat melatih dirinya dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuh artinya disiplin, Bapak Saudara. Ketika kita mau disiplin diri kita, kita tidak perlu didisiplin orang lain. Seringkali ada orang yang terus didisiplin. Ya, dia diberikan satu sanksi dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak disiplin. Tidak perlu kita didisiplin orang lain kalau kita bisa mendisiplin diri kita sendiri. Musuh daripada disiplin adalah apa? Kemalasan. Ketika kita malas, itu akan membuat disiplin kita menjadi hancur. Firman Tuhan berkata, kemalasan itu akan menunda sebuah kesuksesan. Kemalasan itu akan membuat hidup kita tidak jadi lebih baik. Tapi ketika kita rajin, ketika kita disiplin, ketika kita sungguh-sungguh, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita pasti menjadi lebih baik. Amsal pasal yang ke-12, Amsal 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang rajin, dia akan mendapatkan kekuasaan, posisi, kedudukan, kekayaan. Tapi orang yang malas itu harus kerja paksa. Dia harus dipaksa oleh otoritas, dia harus dipaksa oleh orang lain, dia harus dipaksa oleh keadaan, dia harus dipaksa dengan masalah untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita dipaksa, Bapak Saudara, di mana setiap orang sedang menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan selama ini. Orang yang malas baru mulai bekerja keras pagi, siang, malam. Tidak berhenti, kenapa? Karena selama ini dia tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik adalah mari kita belajar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Value di dalam kehidupan kita harus makin lama semakin lebih baik. Hari ini harus menjadi lebih baik daripada kemarin. Besok harus menjadi lebih baik daripada hari ini. Kita memberikan yang terbaik. Jangan cukup berhenti pada sesuatu yang baik saja. Harus ada tingkatan yang lebih daripada yang baik. Apa itu? Lebih baik. Ya. Dan setelah lebih baik itu apa? Terbaik. Jadi ada tingkatan dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia, kata baik itu ya cuman satu, tetapi dalam bahasa Inggris tingkatan itu lebih jelas, yaitu ketika kita belajar good, itu baik, ada yang dinamakan dengan better, lebih baik, dan kemudian best, yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita tidak bisa melakukan yang baik saja, tidak bisa. Kalau kita ingin mendapat yang lebih baik, yang terbaik, syaratnya adalah kita harus melakukan yang lebih baik dan yang terbaik.
Di dalam kehidupan kita itulah kuncinya di dalam hidup kita. Tahun 2021 pasti lebih baik daripada tahun ini. Ya, kita mengikut Kristus. Seringkali ada banyak orang memakai kalung salib, di dalam rumahnya ada kayu salib dan sebagainya. Salib itu dalam matematika dia adalah tanda tambah. Apa artinya tanda tambah di sini? Artinya kehidupan kita harus semakin bertambah-tambah. Ada value yang bertambah dari tahun ke tahun. Kita menjadi tambah sabar, kita tambah semakin mengasihi, ya, kita semakin bisa mengendalikan kehidupan kita seluruhnya. Itulah arti daripada value. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ada 3 kalimat. Benar ada banyak kalimat yang kita bisa belajar di sini, cuman saya akan berikan 3. Ia akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. 3 kalimat yang dimulai dengan kalimat kalau belum bisa. Yang pertama, kalau belum bisa membuat orang bahagia, paling tidak kita bisa jangan buat orang menjadi sedih. Saya ulangi sekali lagi. Kalau belum bisa membuat orang lain bahagia, paling tidak jangan bikin orang jadi sedih. Yang kedua, kalau belum bisa menolong orang lain, paling tidak jangan bikin susah orang lain. Yang ketiga, kalau belum bisa membantu, paling tidak jangan pernah menghambat kerja orang lain. Itu namanya pribadi yang lebih baik. Kalau dia belum bisa, pastikan apa yang dia bisa lakukan di dalam kehidupan dia supaya menjadi lebih baik. Tahun 2020 ini mungkin banyak yang tertunda, banyak masalah, banyak hambatan. Tetapi tahun 2021 harus menjadi lebih baik. Harus menjadi lebih taat lagi. Firman Tuhan berkata 1 Samuel 15 ayat yang 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya akan membacakan dalam terjemahan yang lain. Firman Tuhan berkata, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kita melakukan banyak hal, tapi kalau hati kita tidak taat, semuanya tidak ada gunanya. Ya, dikatakan bahwa patuh lebih baik daripada lemak, ya, domba. Patuh, dengar-dengaran, patuh, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita dengar-dengaran kepada otoritas. Kita dengar-dengaran kepada orang tua. Kita dengar-dengaran kepada semua orang yang kita jumpai supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tema tahun 2021 adalah Year of Acceleration. Apa artinya? Ini adalah tahun percepatan. Untuk kita bisa mengejar apa yang ketinggalan di dalam kehidupan kita. Ya, di tahun ini kita bekerja lebih keras, kita menembus kembali apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Di dalam pertandingan sepak bola, 2 kali 45 menit, ya, itu sudah berlangsung. Tetapi ketika ada injury time, ada tambahan waktu lagi, mereka akan bekerja, mereka akan bertanding lebih kuat lagi untuk bisa mencetak gol di dalam kehidupan kita. Kita akhiri tema tentang grace of goal ini. Kita mencapai pencapaian yang luar biasa. Apa yang belum bisa kita capai, mari kita belajar untuk mencapainya. Mari kita belajar untuk mengejar apa yang ketinggalan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kehidupan kita pasti lebih baik. Yang pertama, kita belajar untuk rendah hati. Yang kedua, rendah hati dan lemah lembut. Yang kedua adalah kita belajar untuk disiplin. Dan yang ketiga, kita meningkatkan value, nilai, kualitas di dalam kehidupan kita. Siapkan hati memasuki tahun yang baru. Dan siapkan hati
untuk kita bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberitakan pesan-pesan-Mu untuk kami bisa memasuki tahun 2021. Persiapkan setiap kami menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Kehidupan kami, karakter kami, masa depan kami menjadi lebih baik. Supaya kami bisa meraih sesuatu yang lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, kehidupan kami untuk terima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Dan di roti kita masing-masing ada tertulis ayat yang merupakan nanti menjadi ayat tahunan kita untuk sepanjang tahun depan. Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu untuk bisa mengabadikan setiap ayat yang ada untuk supaya kita tidak lupa dan kita bisa merenungkan ayat itu sepanjang satu tahun. Ada begitu banyak kesaksian yang mengatakan bahwa memang benar ayat yang saya terima di ibadah terakhir tahun selalu tepat. Itu menandakan bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Saat ini mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya dan yakin bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita bersyukur. Kita pandang kepada salib Kristus. Kita pandang kepada Yesus. Maka kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang kita minum ini adalah benar-benar dari Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengakhiri tahun 2020 dengan tubuh dan darah, dengan firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun 2020 yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi pasti lebih baik di dalam segala sesuatu. Diberkati akan rumah tangga, anak-anak, pernikahan. Tuhan buat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan janjinya untuk kehidupan kita. Diberkati akan usaha, pekerjaan, bisnis. Apapun yang kita kerjakan sepanjang tahun ini dan tahun yang akan datang, Tuhan buat lebih baik dan pasti berhasil. Diberkati sekolah dan kuliah. Diberkati kota yang kita kasih, kota Kendari. Dan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan jikalau ada banyak kesalahan sepanjang tahun ini, saya dan keluarga memohon maaf untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tingkah laku, dalam perkataan, di dalam segala sesuatu, dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk semua dedikasi cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Pelayanan Bapak Ibu Saudara, apapun yang dikerjakan, pelayanan apapun di dalam gereja yang kita kasih ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesetiaan, dedikasi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Shalom. Selamat tahun baru. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan karena adanya pandemi COVID-19. Banyak hal telah hilang dan tertinggal di tahun 2020 yang harus kita kejar di tahun 2021. Mari kita satukan hati dan percepat langkah untuk mengejar apa yang belum tercapai di tahun 2021 dengan cara memberikan respon kita yang terbaik terhadap ajaran dan didikan. Terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam mengikuti kehendak dan waktu Tuhan dengan cepat, tepat, dan akurat. Kita yakin tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kita akan berjuang bersama sebagai teamwork yang dibangun dengan penuh kasih, sehingga kita akan menyelesaikan semua tugas sebagai pemenang dan memberikan dampak yang positif bagi kota dan bangsa kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration.